Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga di tengah pandemi seperti ini, teman-teman semua selalu diberikan kesehatan serta kelancaran untuk tetap menjalankan segala aktivitasnya. Perkenalkan, saya Hera Yulianti, mahasiswi Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan kimia. Nah, apa sih sebenarnya kesetimbangan kimia itu? Mari kita simak video berikut. Teman-teman, kalian tahu tidak kesetimbangan itu apa? Ya, kesetimbangan merupakan keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat seiring berjalannya waktu. Kesetimbangan kimia terjadi pada reaksi yang reversibel. Reaksi reversibel ini merupakan reaksi yang dimana produk reaksi dapat bereaksi balik membentuk reaktan. Nah, di sini terdapat kurva kesetimbangan 2NO dalam fase gas menjadi N2O4 dalam fase gas. Pada gambar pertama atau gambar A, telah terjadi kesetimbangan dengan konsentrasi N2O4 sama dengan konsentrasi NO2. Dan pada gambar yang B, pada saat setimbang, konsentrasi N2O4 lebih besar daripada konsentrasi NO2. Kemudian pada gambar yang C, pada saat setimbang, konsentrasi N2O4 lebih kecil daripada konsentrasi NO2. Lalu, bagaimana sih suatu reaksi kimia itu bisa mencapai kesetimbangan? Suatu reaksi kimia bisa mencapai kesetimbangan apabila laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar. Kemudian, konsentrasi antara reaktan dan produknya itu tetap konstan. Selanjutnya, di sini terdapat perbedaan antara kesetimbangan fisis dan kesetimbangan kimia, di mana kesetimbangan fisis ini terjadi pada senyawa yang sama. Contohnya pada senyawa H2O dalam fasa liquid menjadi senyawa H2O dalam fasa gas. Nah, bisa kita artikan juga kesetimbangan fisis ini merupakan kesetimbangan antara dua fasa dari zat yang sama. Jadi, dalam kesetimbangan fisis ini hanya terjadi proses fisisnya saja. Kemudian pada kesetimbangan kimia. Pada kesetimbangan kimia terjadi pada senyawa yang berbeda. Contohnya pada senyawa N2O4 dalam fasa gas menjadi senyawa 2NO2 dalam fasa gas. Selanjutnya yaitu mengenai tetapan kesetimbangan. Nah, berdasarkan hukum kesetimbangan menyatakan bahwa pada saat kondisi setimbang, rasio antara hasil kali konsentrasi zat sebelah kanan pangkat koefisiennya terhadap zat sebelah kiri yang memiliki nilai tetap pada suhu tetap. Tetapan kesetimbangan dapat ditentukan dengan menggunakan Kc dan Kp, di mana Kc ini ialah untuk konsentrasi dan Kp ialah untuk tekanan. Rumus dari tetapan kesetimbangan sendiri dapat ditentukan dengan menggunakan rumus K sama dengan produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Untuk lebih memahami, nah di sini terdapat contoh. Teman-teman bisa lihat ya. Di situ terdapat reaksi antara reaksi A ditambah dengan reaksi B menjadi produk C ditambah dengan D. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan? Nah, seperti yang sebelumnya sudah dikatakan, bahwa untuk mencari tetapan kesetimbangan ialah K sama dengan produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Jadi, untuk Kc sendiri ialah Kc sama dengan konsentrasi C pangkat 2 dikali dengan konsentrasi D pangkat 4 dibagi dengan konsentrasi A pangkat 2. Ingat bahwa untuk tetapan kesetimbangan konsentrasi, fasa yang boleh kita tulis ialah fasa dalam bentuk aqueous dan gas. Konsentrasi dari A dapat dihitung menggunakan rumus konsentrasi A sama dengan mol A dibagi dengan volume. Sedangkan untuk menghitung
tekanan dari A sama dengan mol gas A dibagi dengan mol total gas dikali tekanan total, di mana tekanan total ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus tekanan A ditambah dengan tekanan C ditambah dengan tekanan D, yaitu hubungan antara Kc dengan Kp. Hubungan antara Kc dengan Kp dapat dirumuskan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dikali pangkat delta N, di mana untuk pangkat delta N itu merupakan selisih koefisien produk dan reaktan. Untuk R merupakan tetapan Avogadro yang bernilai 0,082 dan T merupakan suhu. Nah, untuk suhu sendiri harus dalam satuan Kelvin. Oke, selanjutnya yaitu pada bahasan energi bebas Gibbs dan kesetimbangan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa rumus dari energi bebas Gibbs ialah delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, di mana delta G ini merupakan energi bebas Gibbs, delta H merupakan perubahan entalpi, dan T delta S merupakan entropi yang ditandai dengan adanya delta. Untuk energi bebas Gibbs dan kesetimbangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta G sama dengan delta G standar ditambah R dikali T dikali ln. Nah, rumus ini apabila dalam keadaan belum setimbang. Kemudian delta G sama dengan delta G standar ditambah R dikali T dikali ln K. Rumus ini berlaku apabila dalam keadaan setimbang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa nilai R itu merupakan nilai tetapan gas yang sudah ditentukan nilainya, yaitu 8,314 atau 0,0821. Dalam keadaan setimbang, nilai dari delta G merupakan 0, maka delta G standar ditambah L dikali T dikali ln K sama dengan 0. Sehingga delta G standar sama dengan min R dikali T dikali ln K. Nah, ini untuk reaksi yang berlangsung secara spontan. Kenapa dia berlangsung secara spontan? Karena di sini sudah jelas nilai dari delta G standarnya ialah negatif. Oke, kita lanjut pada bahasan koefisien reaksi. Koefisien reaksi ini dapat dihitung dengan memasukkan konsentrasi awal dari reaktan dan juga produk ke dalam persamaan konstanta. Jika Q lebih kecil dari K, maka arah reaksinya ke kanan. Namun, apabila Q lebih besar dari K, maka arah reaksinya ialah ke kiri. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini terdapat contoh soal dan penjelasan. Dari contoh soal di atas, dia menanyakan ke arah manakah reaksi bergeser. Oke, di bawah ini terdapat penjelasan terkait dengan jawaban dari soal di atas. Berdasarkan soal di atas, bahwa ketika dihitung nilai Q-nya menghasilkan nilai Q yang lebih besar dari Kc, yaitu 516 lebih besar dari 0,036, sehingga kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Oke teman-teman, itulah tadi penyampaian materi mengenai kesetimbangan kimia. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dan kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.